Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC didirikan pada tahun 1902. Orang Belanda ingin berdagang rempah-rempah dari Asia. Rempah-rempah sangat berharga di Eropa pada saat itu. Portugis sudah memiliki pos perdagangan di Asia. Belanda ingin menantang kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah. VOC mendirikan pos perdagangan pertamanya di Banten, Indonesia pada tahun 1903. Perusahaan dengan cepat memperluas pengaruhnya ke seluruh kepulauan Indonesia. VOC membangun benteng dan pos perdagangan di lokasi strategis. Mereka ingin mengendalikan produksi dan perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama VOC adalah menghasilkan uang bagi para pemegang sahamnya. Mereka berdagang rempah-rempah, tekstil, porselen dan barang-barang berharga lainnya. VOC menggunakan kekuatan militernya untuk melindungi kepentingannya. Mereka sering terlibat komunis dengan penguasa lokal dan saingan Eropa. Dominasi VOC tumbuh seiring mengabuk diskimdes. Fokus utama VOC adalah perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat diminati di Eropa. Mereka digunakan untuk membumbui makanan, mengawetkan daging, dan membuat parfum. VOC menetapkan monopoli atas produksi rempah-rempah ini. Mereka memaksa petani lokal untuk menjual hasil panen mereka hanya ke VOC, seringkali dengan harga yang sangat rendah. Sistem ini membawa kekayaan besar bagi VOC tetapi berdampak buruk pada ekonomi lokal. Petani tidak lagi dapat menjual hasil panen mereka di pasar terbuka. Mereka menjadi tergantung pada VOC yang sering mengeksploitasi mereka. Monopoli VOC atas perdagangan rempah-rempah berlangsung selama hampir 2 abad. Itu adalah faktor utama dalam kekayaan dan kekuatan perusahaan. Kehadiran VOC di Indonesia berdampak besar pada masyarakat lokal. Kebijakan perusahaan sering menyebabkan konflik dengan penguasa dan masyarakat lokal. VOC ikut campur dalam politik lokal. Mereka mendukung penguasa yang mau bekerja sama dengan mereka. Mereka menggunakan kekuatan militer mereka untuk menekan perlawanan. VOC juga memperkenalkan bentuk-bentuk administrasi dan perpajakan baru. Perubahan ini seringkali mengganggu struktur kekuasaan tradisional dan sistem ekonomi. Aktivitas perusahaan menyebabkan perpindahan penduduk dan eksploitasi tenaga kerja. Warisan VOC di Indonesia kompleks dan banyak diperdebatkan. VOC dibubarkan pada tahun 1909 karena korupsi, salah urus, dan persaingan dari kekuatan Eropa lainnya. Namun, dampak perusahaan terhadap Indonesia masih terasa sampai sekarang. Warisan VOC termasuk diperkenalkannya tanaman baru seperti kopi dan gula. Mereka juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan. Namun, eksploitasi VOC terhadap rakyat dan sumber daya Indonesia memiliki konsekuensi jangka panjang. Kebijakan perusahaan berkontribusi pada keterbelakangan wilayah tersebut. Mereka menabur benih konflik di masa depan. Sejarah VOC menjadi pengingat akan bahaya kolonialisme dan pentingnya memahami warisan kompleks dari masa lalu.